Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Devita Anggraini, mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen. Di sini kita akan memulai podcast mengenai apakah cita-cita keadilan sosial sila kelima Pancasila bisa terwujud. Nah, di sini aku nggak sendirian karena ditemani oleh narasumber yang merupakan rekan timku dan juga moderator yaitu dosen kami. Penasaran sama isi podcastnya? Jangan lupa tonton sampai habis ya, dan jangan lupa juga buat like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Kita ketemu lagi dalam diskusi bersama channel siapa. Seperti biasa Pak ditemani oleh teman-teman mahasiswa. Yang kali ini adalah dari kelas 1E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ya, jadi tujuan dari diskusi ini adalah sekedar kita bertukar pikiran tentang kondisi yang ada saat ini, ya, dibandingkan dengan cita-cita kita ke depan sesuai dengan apa yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Kita tahu bahwa sila kelima Pancasila itu kan tentang keadilan sosial. Saya ingin melihat apakah mahasiswa ini mampu memotret kondisi sekarang. Apakah kalau kita punya cita-cita keadilan sosial sekarang ini sudah terjadi cita-cita itu? Itu maksudnya. Kalau misalnya cita-cita itu sudah kelihatan gejala-gejala, apakah adil nggak sih keadaan ekonomi sekarang ini? Apakah kesenjangan kaya miskin sudah begitu dekat atau malah sangat jauh, kaya makin kaya, miskin makin miskin? Dalam segi pendidikan, dalam segi kesejahteraan sosial dan sebagainya. Jadi saya ingin melihat pandangan mahasiswa tentang kondisi nyatanya sekarang dibandingkan kondisi yang dicita-citakan seperti apa. Kan berdasarkan hal seperti itu kita bisa memperkirakan ini Pancasila itu benar-benar terwujud atau cuma omong kosong. Kita nggak kepengen bahwa hasil-hasil dalam Pancasila itu hanya slogan dan bahasa, ya kan? Kita pengen melihat itu dalam bukti nyata. Ya. Oke, kita mulai. Oh iya, sebelumnya saya lupa perkenalkan diri, silakan. Halo guys, perkenalkan saya Kayla Putri Ayu. Saya dari 1E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Oke, silakan. Halo guys, perkenalkan nama aku Syifa Aida Farah dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Hai guys, aku Nova Inul Fadilah dengan NIM 2406000135. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Aku mau mulai podcast loh guys, dengerin deh. Kita mulai dengan Syifa. Pertanyaannya, menurut kamu gimana sih potret kondisi sekarang ini tidak dari segi keadilan sosial sila kelima Pancasila? Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memikirkan. Yang pertama ada pemerintahan, yaitu saya di sini menjelaskan pemerintahan harus menciptakan kebijakan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang akses pendidikan yang merata, yaitu pendidikan inklusif dan terjangkau. Salah satu caranya mewujudkan keadilan sosial adalah dengan memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu ada layanan kesehatan yang setara, yaitu semua layanan kesehatan harus tersedia dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu contohnya sebagai BPJS Kesehatan. Untuk contohnya yang dapat terwujud yaitu ada dapat menghormati orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban orang lain. Oke, gambarnya nomor 2 silakan. Saya izin bertanya, apa aja sih tantangan Indonesia dalam mencapai keadilan sosial? Yang pertama ada kemiskinan struktural, yaitu banyak kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan struktural yang sulit diadaptasi tanpa intervensi yang kuat dari pemerintah. Yang kedua itu ada korupsi. Korupsi yang merajalela di berbagai sektor menghambat
memiliki keadilan sosial. Untuk yang ketiga ada juga keterbatasan infrastruktur. Di banyak daerah, terutama daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur yaitu sebagai contohnya jembatan, sekolah, dan lain-lain. Bagaimana sih cara masyarakat itu dapat mewujudkan keadilan sosial? Pertama yaitu ada partisipasi aktif dalam proses demokrasi, yaitu ada masyarakat dapat mendukung terciptanya keadilan sosial dengan berpartisipasi dan pemilihan umum. Yaitu dan proses demokrasi lainnya. Untuk yang kedua itu ada gotong royong dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu nilai gotong royong yang kuat dalam budaya Indonesia adalah salah satunya sebagai untuk mendukung keadilan sosial dengan saling membantu baik dalam hal bentuk materi, tenaga, atau keahlian. Untuk yang ketiga ada juga mendukung program pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat dapat terlibat dalam program-program pemberdayaan seperti koperasi, kelompok usaha, atau bersama dan kegiatan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Itu ada istilah namanya dasen dan dasolan. Dasolan itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan dengan sila-sila yang 5 itu adalah cita-cita kita. Kita ingin membentuk masyarakat yang berketuhanan, kemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan adil. Itu cita-citanya. Tapi di samping dasolan juga ada dasen. Dasen itu realitas kita sekarang ini bagaimana? Makanya menjadi pertanyaan kita sekarang ini, antara yang kenyataan dengan yang dicita-citakan itu nyambung enggak? Jangan sampai kita maunya ke kanan padahal jalan kita ke kiri. Kita bagaimana? Dilihat dari apa yang disampaikan dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi kesejahteraan, itu satu arah nggak apanya yang pendidikan nggak merata. Berarti kan enggak apa yang dicita-citakan dengan kenyataan beda. Kaila dalam kenyataannya pendidikan masih ada anak yang belum bisa sekolah, dalam masalah perekonomian tidak mampuan di luar sana. Jurang antara kaya dan miskin gimana Indonesia? Apakah yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin, atau yang kaya sih kaya tapi yang menengah juga banyak, miskin sedikit, itu gimana? Gimana Mas tahu? Kalau menurut aku kenyataannya masih yang kaya mungkin yang kaya 30%, yang menengah 50%, terus yang miskin mungkin ada yang 25% kah gitu. Dan untuk pendidikan ya Pak, untuk pendidikan itu contohnya di Papua itu masih sangat minim pendidikan, dan untuk kayak guru-gurunya pun masih yang kayak agak kurang kan ya, sedikit kurang. Nanti kamu nggak suka nonton itu. Sedikit kurang masih sedikit. Dan itu ada acara yang dihadiri Pak Jokowi. Itu justru anak Papua itu dia bisa mengikut kali-kali yang jumlah yang besar dengan melihat doang. Jenius banyak anak Papua. Jadi kalau dibilang Papua terkebelakang enggak juga, sekarang dulu mungkin. Iya dulu. Kalau untuk sekarang kan dia udah sedikit maju kan, karena perbantuan dari pemerintah juga betul. Kayak gitu. Ya. Terus kalau untuk yang kayak apa sih yang kaya, yang menengah atau yang miskin, mungkin kalau yang kaya bisa membantu yang si menengah itu gitu. Terus yang kurang mampu juga mungkin masih bisa dibantu sama yang menengah dan si kaya. Tapi akan tetapi si miskin itu tidak selalu mengadah gitu loh Pak, kayak ke si kaya dan ke si menengah itu, karena mereka juga harus berusaha kayak gitu. Gimana gimana? Kamu melihatnya apakah benar seperti yang tadi tadi bahwa yang terus kamu yang atas membantu orang yang bawah, benar nggak kayak gitu? Apa cuma apa ya mau kosong untuk kenyataan nggak kayak gitu? Untuk kenyataan kalau menurut saya itu 50-50 ya. Jadi kayak kenyataannya ada yang benar, ada yang enggak. Terang-terang deh,
Kamu lihat kreativitas gimana? Di Tangerang mungkin itu saya kurang. Nah, kalau untuk orang-orang sini mungkin lebih kayak Mampu, iya. bersekolah, walaupun kayak kurang juga pasti bakal lebih bantu. Kalau Pemerintahnya. dari presentasinya berapa? Atas bawah, atas bawah. Kalau dari atas bawah, kalau di daerah sini kemungkinan untuk yang berada itu bisa 50, yang menengah 50, mungkin yang kemiskinan udah mulai cukup. Tapi hilang dong 50 lagi yang bawah nggak ada dong. Pokoknya nggak ada orang miskin di tanah. Banyak sih. Nah, kan 50 atas 50 menengah. Yang miskin nggak ada dong. Karena udah dibagi dua sama itu. Lalu 30-20 gitu. Lebih Oh, kecil yang iya. Kamu yakin di Tangerang banyak orang kaya? Banyak kan yang mana? Menengah sih, Menengah. Menengah. Iya. Apa sih ukuran menengah tuh? yang cukup lah. ketika Kesehari-hari gitu. Sehari-hari. Iya. Memenuhi keseharian. lebih baik. Oke, kayak saya lebih spesifik lagi. Di mana-mana masyarakat itu biasanya terbagi, dimanapun juga terbagi dalam 3 kelas. Iya. Kelas atas, upper kelas, ya. Kelas menengah, middle kelas, Middle. dan bawah, lower kelas. Oke. Tapi kan yang atas juga kan nggak rata. Ada yang kaya banget. Iya, ada. Ada yang kaya tapi nggak banget gitu. Ada yang cukup kaya. Jadi ada upper class, ada middle upper class, ada lower upper class. Yang tengah juga begitu. Orang yang menengah itu kan beda-beda juga. Ada yang upper middle class, ya kan? Ada yang middle class, ada yang lower class, lower middle class. Ya kan? Yang di bawah juga demikian. Yang bawah itu juga lower class kan. Lower itu kan juga ada yang miskinnya, ya lumayan lah. Jadi upper lower class. Ada yang middle lower class. Ada yang lower class. Lower class ini yang paling miskin. Iya, Jadi iya. kalau perbandingannya menurut kamu itu banyakan yang upper, yang middle atau yang lower? Menurut Kaila, di daerah tempat saya tinggal banyak yang berkecukupan dan ya, dan ada juga yang berusaha untuk mencapai Naik kelas. iya, naik kelas dan mencapai penghasilan. Dan kamu gimana sih? Kalau untuk di daerah saya lebih kayak Medium. ya, Medium. Kamu dari sih? Cukup. saya daerah Pasar Oke, pasal baru ya ada perkampungan. Oke, kamu sebenarnya Kalau untuk di daerah, mungkin kalau di daerah Pasar Barunya itu medium ya Pak. kamu pasal baru. Iya Pasar Baru, cuman beda apa ya, beda nama tempatnya aja gitu. Kalau untuk di daerah lingkungan saya sendiri, contohnya kayak tetangga-tetangga saya, itu tuh dibilang ada yang medium, ada yang low juga Pak. Jadi di per RT tuh dia berbeda-beda. Misalkan contoh RT 1 itu medium. Oh iya, beda-beda Iya, gitu ya. nah di RT 3-nya tuh misalkan kayak dia loh, bahkan ada pemukiman yang memang sangat kayak apa ya, harus dipedulikan gitu Pak. Levelnya beda-beda gitu. Ya, beda-beda. Memang harus kita akui bahwa cita-cita keadilan sosial itu jarang masuk ke awal. Ya, ada melalui kebijakan yang suaranya, terus kemudian pembangunan infrastruktur, jalan-jalan yang baik, sekolah-sekolah yang dibangun, jembatan yang baik lah. Karena kan kita seringnya juga di YouTube itu ada anak sekolah yang kalau mau jalan berangkat sekolah aja harus menuju jembatan yang bahaya ya. Iya, Jembatan yang merusak. bahkan kadang-kadang harus lepas kabel. Iya, betul. Mudah-mudahan yang seperti itu sekarang udah makin kurang. Amin. Sehingga nantinya tidak ada lagi yang seperti itu. Saya kira hanya demikian saja bisa kita diskusikan karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semuanya. Yang kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kalian? Itu podcastnya seru kan? Nah, di sini aku mau kasih kesimpulan sedikit mengenai apakah cita-cita keadilan sosial sila kelima Pancasila bisa terwujud? Jawabannya bisa. Terwujud melalui kegiatan sehari-hari masyarakat
dan setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, peduli sesama, serta keadilan terhadap sesama masyarakatnya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut kalian? Isi podcastnya seru kan? Nah, di sini aku mau kasih kesimpulan sedikit mengenai apakah cita-cita keadilan sosial sila kelima Pancasila bisa terwujud? Jawabannya bisa. Terwujud melalui kegiatan sehari-hari masyarakat, dan setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, peduli sesama, serta keadilan terhadap sesama masyarakatnya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.